Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Sahabat Suara Sidoarjo, obrolan awal tahun menemani pagi Anda yang mudah-mudahan semua sudah pada bangun, yang semalam mungkin dengan keluarga menghabiskan malam pergantian tahun 2020, sekarang sudah 2021 ya, jangan lupa kalender sudah harus dirubah nih ya, sudah 2021. Iya, apapun aktivitasnya semalam, kalau Sidoarjo sih diguyur hujan ya, cukup deras juga. Yang saya tahu sih mungkin kebanyakan yang saya lihat juga nih dari beberapa media sosial, pilihan untuk bakar-bakar jagung, ya bakar-bakar ikan, bikin sate, tapi itu kayaknya di halaman rumah saja ya, kumpul dengan keluarga. Nah, pagi ini, sahabat, kalau saya atau mungkin Anda sudah pernah membacanya di Facebook ya Suara Sidoarjo, atau yang sudah dapat broadcast informasi kalau pagi ini kita mau bahas tentang obrolan awal tahun nih ya, antara teh, kopi, dan toleransi. Nah, ada yang bilang nih sahabat, toleransi itu kan seperti dua orang yang sedang minum teh dan kopi. Mereka ini bersama menikmati tanpa saling mencampur teh dan kopi mereka. Tapi benarkah? Benar nggak sih seperti itu? Pagi ini saya sudah tersambung via Zoom dengan narasumber kita. Ada Kang Aji Prasetyo, budayawan sekaligus komikus. Assalamualaikum, Kang. Nah, kayaknya masih di mute ini. Waalaikumsalam, Oh, Mbak enggak ya. Tika. Waduh. Gimana? Apa kabarnya? Kabar lumayan baik, soalnya tumben hari ini laptop saya ada masalah dengan LCD-nya, masih diservis, sehingga saat ini saya pakai HP. Dan Oh, sebenarnya itu sangat beresiko ya. Nanti kan kita lagi asik-asiknya ngobrol terus ada telepon masuk, ya moga aja ini pagi. oke. Iya, kayaknya Mana nanti Mbak Tika kabarnya? baik, alhamdulillah sehat. Yang penting sehat kalau sekarang, kalau saya ya. Kayaknya semua orang nih harusnya sehat itu harusnya, tapi ya nggak tahu lagi ya, masing-masing orang kan punya ini sendiri-sendiri ya. punya ini ya, tujuannya sendiri-sendiri, apa yang lebih diutamakan, apa yang lebih dipentingkan. Apalagi sudah di awal tahun begini, Kang. Kalau sahabat, saya tadi sempat sambil menunggu waktu, saya hadirkan lagu-lagu tadi juga, saya sempat melihat kalau namanya budayawan ini ya begini, backgroundnya itu pasti buku-buku semua, rak-raknya full dengan buku. Dan tadi sambil menunggu waktu juga sambil baca-baca buku juga gitu ya Kang ya. Nggak pernah lepas dari buku, yang jelas kopinya sudah ada atau belum. Itu Ya, ada kopi atau teh di sampingnya? ini, Oh, waduh, wah, mantap. masa Saya kelihatannya ini, gelasnya aja, ini tapi isinya tumben apa? ini Pak Rianto nggak kelihatan ini Pak siapa? kita ngopi dong. Oh, ngopi ya. Oke. Ini Pak kayaknya nggak. Rianto, Oh, iya. anu, Oke, Kang, ini kan kalau kita ngobrolin antara teh, ini delaynya kopi, cukup panjang ya kita. kayaknya gitu, kayaknya. Heeh. Kayaknya ya, delay banget ini kayaknya. Atau gimana? Ya, memang begitu ya. Oke, nggak apa-apa, Kang. Jadi ini kita mau bahas dulu nih tentang teh, kopi, dan toleransi. Jadi kalau tadi di awal saya menyampaikan toleransi itu kan seperti dua orang yang sedang minum teh dan kopi. Lu kok bisa gitu loh filosofinya ke sana. Oke, ya. Nah, ini posisi saya kan kebetulan lagi di daerah Gamplong, Sleman, Yogyakarta. Apakah mungkin delay yang cukup panjang ini gara-gara sinyal di sini tidak terlalu bagus? Biasanya kan posisi saya ada di Malang. Oke, lagi liburan ya kayaknya Oke, ya. Mbak Tika, semoga ini nggak jadi
masalah terlalu. Nah, yang di Solver ini menarik sekali menurut saya. Ini filosofis banget kita kalau bicara tentang minuman dan di mana korelasinya dengan hubungan manusia satu dengan yang lain. Jadi begini, suatu kali anak saya itu bertanya kepada saya tentang apa bedanya religi dengan spiritualisme. Nah, akhirnya saya menjelaskan dengan analogi kafe, minuman di kafe. Jadi eh, apa itu? Kalau kita datang ke sebuah kafe, nongkrong bareng, niatnya kan nongkrong bareng gitu ya. Sedangkan nanti yang kita pilih sebagai minuman itu kan beda-beda, sesuai dengan selera. Gitu. Yang suka kopi, milih kopi. Yang suka ngeteh, milih teh. Yang suka jus, dan segala macam. Nah, eh, saya menyampaikan ke anak saya begini, andaikan religi itu adalah religi itu adalah minuman yang ada di daftar menu kafe itu. Jadi beda-beda karena kita tahu sendiri religi atau kalau kita terjemahkan adalah agama di sini itu pasti beda. Setiap agama itu pasti beda. Beda ritualnya, beda narasinya, beda doa-doanya, beda kitab sucinya, beda tradisinya, beda. Lantas apakah nanti perbedaan itu harus dipermasalahkan? Nah, ini kan yang akhirnya kita arahnya ke sana. Dua orang sama-sama suka kopi. Yang satunya kebetulan baru saja bisa ngerti bedanya antara Robusta dengan Arabica. Gitu. Ini peminum kopi anyaran gitu kan ya. Nah, biasanya kan malah justru enggak ya kalau istilahnya pengopi amatir gitu gaya banget. Nanti lihat orang lain minum kopi sasetan gitu sudah diejek. Apa itu kopi saset? Itu sampah. Nah, padahal sama-sama penggemar kopi, tapi bisa saling ejek, saling merendahkan. Ini sama dengan misalnya kita sama-sama satu agama, sama-sama Islam gitu. Tapi kok saling ledek atau saling menyalahkan, menganggap dirinya lebih baik daripada yang lain. Kalau memang seseorang itu lebih suka Robusta daripada Arabica, ya cukup dinikmati aja. Gak usah menghina orang lain yang pilihannya beda. Kalau niatnya sama-sama untuk menikmati kopi. Itu baru sesama peminum kopi itu sudah saling ledek atau bisa jadi berantem hanya gara-gara ngomongin selera. Belum lagi yang minumnya bukan kopi. Ada yang minum jus atau minum teh itu udah beda gitu terus nanti kalau ada pertengkaran atau saling merendahkan hanya gara-gara perbedaan. Kan sama seperti orang yang beda agama akhirnya lebih suka mempermasalahkan perbedaan daripada persamaan. Lalu memang beda agama itu jelas beda banyak hal. Seperti tadi saya katakan, ritualnya beda, narasinya beda. Nah, maka jika kalau dicari perbedaan, ya namanya daftar menu dalam kafe itu ya jelas beda. Justru karena beda itu disodorkan kepada kita. Kita pilih yang mana. Nah, terus seandainya tadi saya katakan kepada anak saya, minuman-minuman di kafe itu, berbagai jenis itu ibaratnya adalah agama. Nah, lantas, apa bedanya agama? Di sini maksudnya adalah religi. Dengan spiritualitas, kalau agama tadi adalah contohnya adalah minuman-minuman di kafe, maka spiritualitas itu contohnya adalah air. Minuman apa dalam kafe itu yang tidak pakai air? Semuanya pakai air. Semua ada unsur air. Nah, di antara semua pilihan, kita pilih manapun, yang sebenarnya dibutuhkan tubuh adalah unsur airnya. Menu-menu tadi yang berbeda-beda, tadi hanya nuruti selera lidah kita. Tapi kalau yang dibutuhkan oleh tubuh adalah airnya. Nah, kalau kita lihat dari analogi ini, maka semua agama itu mengenalkan jalan menuju spiritualitas. Yang dibutuhkan manusia adalah spiritualitas.
Nah, siapa yang mau memperdebatkan air? Maka juga pertanyaannya sama, siapa yang mau memperdebatkan spiritualitas? Pada saat ternyata semua agama itu sebenarnya mengarahkan kita untuk mencapai spiritualitas. Misal nih, contohnya, pada saat Ki Ageng Suryo Mentaram menyampaikan, ora ono kepenak kejaba ngepenak liya. Tidak ada kebahagiaan sejati selain membahagiakan sesama. Kalau kita lemparkan ke forum, Ya. Nah ini putus kayaknya. agama mana yang Putus. nggak ngajarkan? Nah Mm-mm. ya udah, kalau harusnya kan hidup itu menjadi lebih baik. Kok malah justru yang terjadi adalah sering terjadi perang atau perselisihan dan perbedaan kita. Maka berarti apa? Mereka hanya beragama, tapi tidak sampai mencapai spiritualitas. Mereka menemukan persamaan, apapun agamanya, sama-sama mencapai spiritualitas. Maka yang terjadi adalah seperti seandainya Gus Dur bertemu Gandhi, bertemu Bunda Teresa, maka mereka pasti guyup. Mereka tidak akan mempermasalahkan perbedaan, tapi yang mereka bahas adalah persamaan. Nah, disitulah makna toleransi tadi. Kalau saya lihat, toleransi itu sebenarnya adalah pada saat kita tidak mempermasalahkan perbedaan, tapi kita malah justru melihat dari perbedaan itu apa tujuan kita ngumpul gitu. Kita nongkrong di kafe memesan minuman yang berbeda, tapi yang dibutuhkan kan nongkrongnya, guyupnya di saat nongkrong itu yang dibutuhkan, bukan persamaan minumannya. Sama seperti kita berbangsa, yang kita butuhkan adalah spirit kebangsaannya, bukan perbedaan. Karena yang saya tahu, definisi bangsa adalah sekelompok manusia yang tinggal di tempat yang sama dan mengalami nasib dan kesejarahan yang sama. Tidak ada di situ sebuah bangsa yang sama dan mengalami nasib dan kesejarahan yang sama. Jadi tidak ada di situ ngomong masalah perbedaan. Oke, baik. Nah, Kang, ini berarti apakah bisa dibilang di saat kita sudah menyamakan visi misi dalam konteks kebersamaan begitu ya, menekan dalam konteks kalau kita secara pribadi ini terkait perbedaan-perbedaan itu kan ini yang harus diterima, saling menghargai perbedaan-perbedaan yang ada. Tapi bagaimana terkait dengan apakah itu bisa dibilang kita harus menekan ego juga. Nah, lantas bagaimana cara berkomunikasi yang baik agar perbedaan itu tidak muncul sehingga menjadi sebuah bumerang begitu saat akan proses untuk menyatukan persamaannya begitu. Sebenarnya tadi kan sudah terlihat begini Mbak Tika. Sorry, semoga aja suaranya penerimaannya baik ya. Nah, bangsa itu tadi kan adalah persamaannya itu adalah sekelompok manusia yang tinggal di tempat yang sama dan mengalami nasib, dan hanya itu adalah kita fokus pada perjuangan nasib bersama gitu. Jadi bangsa ini pengen makmur bersama, caranya bagaimana? Ya udah fokusnya ke situ. Kita jangan sampai harusnya tidak prinsip gitu. Misalnya ya itu tadi lah yang paling sering kita lihat kan di sini gini. Misal beberapa tahun yang lalu ada pemilihan kepala daerah yang penuh dengan muatan sara. Jadi jangan memilih pemimpin non-muslim atau apa segala macam. Nah ini kan berarti apa? Mempermasalahkan hal yang tidak ada hubungannya dengan nasib bersama. Maka kalau orang-orang ini datang di forum pengajian yang
yang tepat, mereka akhirnya akan paham bahwa zaman Rasulullah sekalipun sampai zaman Khalifah kesekian itu banyak loh pejabat-pejabat publik yang sebenarnya non Muslim dipilih oleh pemimpin Muslim karena memilihnya itu karena kecakapannya dalam administrasi, dalam birokrasi atau segala macam gitu. Karena mereka dipilih untuk menjadi pemimpin daerah, bukan untuk menjadi pemimpin sholat. Nah, pemimpin sholat ya bener aja, jangan milih yang agamanya beda gitu. Nah, di sini kan kelihatan bahwa ada kelompok-kelompok tertentu yang ingin kita mempermasalahkan perbedaan yang tidak penting. Tidak penting, tidak apa istilahnya, tidak nyambung gitu intinya. Nah, iki yang dipermasalahkan ini yang mau kita pilih adalah pemimpin administrasi, pemimpin sebuah wilayah yang harusnya adalah paham tentang bagaimana administrasi, tata kota atau segala macam, bahkan yang bisa mengatur gimana caranya supaya korupsi tidak merajalela, malah justru yang harus sesama. Jadi itu milih imam ya benar, imam sholat benar, harus sama. Tapi kalau pemimpin daerah ya skillnya harus ke wilayah administratif, jangan dihubungkan dengan yang lain. Itu contoh kecilnya begitu. Oke. Nah, berarti kalau mau menyamakan perbedaan-perbedaan yang ada itu kan berarti juga kita nggak boleh mengeksklusifkan diri ya. Termasuk kalau mau ngopi, mau ngeteh di tempat-tempat yang eksklusif gitu ya. Ya nggak juga berarti ya Kang ya. Ya yang penting bisa tempat ngopi dimanapun kita ngopi itu sebaiknya yang bisa bikin nyaman bersama. Nah ini loh. Oke, baik. Jadi kalau kita ngajak teman kita satu orang cuma di antara kita bersepuluh cuma satu orang yang nyaman gitu ya nggak benar. Berarti harus imbang itu ya Kang ya. Ngopinya di mana? Terus siapa saja gitu ya. Iya. Nah, Kang, kalau tadi kan ini kita ngomongin tentang toleransi beragam dalam konteks agama nih, agama dulu nih karena memang beragam ya. Nah, apakah ini juga dibutuhkan sebetulnya kan kembali kepada bagaimana toleransi itu bisa muncul. Itu kan balik lagi dari komunikasi ya. Komunikasi bagaimana cara komunikasinya dan apa yang dikomunikasikan. Peranan tokoh-tokoh agama sendiri ini seperti apa sebetulnya? Nah, peranan tokoh agama ini penting sebenarnya. Karena sampai saat ini masyarakat kita kan masih adalah masyarakat religius atau minimal berusaha kelihatan religius. Itu tahun kemarin ya, 2020 ya. Tokoh agama itu dibutuhkan. Ya, semoga 2021 lebih baik gitu ya. Karena gini, kalau kita lihat kan trennya masyarakat kita begitu. Tren masyarakat kita begitu. Maksudnya berusaha tampil soleh itu adalah sesuatu kebutuhan. Jadi misalnya di WhatsApp grup keluarga ada yang sering nge-share pesan-pesan dakwah itu kan kadang-kadang itu bisa mengganggu. Karena ya misal kan belum tentu dalam WhatsApp grup itu semuanya suatu agama. Atau unsur-unsur lain. Tapi lepas dari itu, saya pilih di teras, siapa tahu sinyalnya lebih bagus. Lepas dari itu, masyarakat kita berarti masih memerlukan ulama atau pemuka agama, karena itu tadi kita masyarakat yang religius. Maka perannya penting. Pemuka agama itu harus menjadi pamongnya masyarakat. Jangan sampai pemuka agama itu malah masuk ke ranah-ranah misalnya kontestasi politik. Itu sebaiknya tidak. Atau kepentingan-kepentingan yang lain. Itu. Pemuka agama sebaiknya mampu ikut menjaga ya, kerukunan umat. Malah justru jadi tanggung jawabnya para pemuka agama. Jangan sampai pemuka agama itu malah justru menjadi sumber dari konflik-konflik.
Ini juga sebenarnya kritik saya terhadap MUI Jawa Timur misalnya. Tahun-tahun dulu keputusan atau fatwa MUI Jawa Timur ada yang sampai membuat konflik antar masyarakat terjadi gitu. Jangan sampai di tahun ini terjadi seperti itu juga. Sebaiknya para ulama, para pemuka agama itu orang-orang yang bisa menghadirkan keademan gitu dari sebuah kumpulan warung kopi ini gitu loh. Jangan datang-datang malah bikin kisruh atau mengajak untuk bahas hal-hal yang bikin pecah belah gitu. Nah, Itu kira-kira kalau di tahun 2021 nih ngomongin tentang budaya toleransi yang cocok untuk warga negara Indonesia ini yang kayak apa sih, Kang? Selain mungkin dari sisi agama nih. Gini, sebenarnya ya kita harus tahu tentang tantangan masyarakat kita ke depannya ya. Kita berada di zaman digital. Zaman digital di mana anak-anak kita nanti akan menghadapinya. Gitu. Mampukah kita menghadapi zaman digital? Gitu. Nah, itu yang harusnya kita fokusnya ke situ dan kita jangan sampai mempermasalahkan hal-hal yang tidak penting yang malah justru nanti mengganggu fokus kita ke situ. Contoh paling gampang begini. Sekian tahun terakhir ini bisnis-bisnis online itu mampu menumbangkan bisnis-bisnis konvensional. Kita tahu taksi konvensional gulung tikar gara-gara taksi online. Banyak toko-toko, bahkan ada mall yang tutup gara-gara toko online. Itu semua adalah gagasan-gagasan bisnis kaum muda yang sangat memahami teknologi. Nah, berarti kaum muda harus disiapkan seperti itu. Tantangan kita adalah, menurut data BPS, tenaga kerja Indonesia saat ini, yang sedang siap saat ini, lebih dari 40% itu adalah lulusan SD atau ke bawah bahkan. Nah, ini kan berarti nggak siap dengan zaman digital itu. Entar mereka akan jadi apa gitu. Belum lagi begitu teknologi sudah semakin tinggi, banyak teknologi mampu menggantikan fungsi pekerjaan manusia. Mbak Tika bisa hitung sendiri berapa pekerjaan manusia yang digantikan oleh mesin gitu loh. Kita ke jalan tol itu nggak bisa lagi tanya sanksinya mana gitu loh, nggak ada itu pegawainya. Iya. Ada contohnya itu. Nah, kita sudah bisa ambil atau masukkan uang ke rekening kita tanpa harus ngantri di bank. Berarti kira-kira jumlah pegawai bank pun berkurang. Nah, kita lihat di pabrik rokok itu contohnya. Kebetulan khusus rokok kretek itu masih dilinting oleh tenaga linting manusia. Lah kelak kalau sudah ada mesinnya, berapa ratus ribu orang itu yang akan kehilangan pekerjaan. Nah, ini adalah tantangan semakin setiap kita memperingati tahun baru, kita harusnya sadar bahwa zaman teknologi tinggi itu semakin dekat, kita harus siap. Gitu. Anak-anak kita harus siap menghadapi itu, kalau enggak mereka jadi ketibal nanti. Mereka enggak kebagian lapangan pekerjaan, enggak kebagian peluang-peluang hidup. Nah, jadi kalau melihat begitu gedenya tantangan zaman, terus kenapa kita kok masih mempermasalahkan hal-hal nggak penting yang membuat bangsa ini nggak kompak, sibuk tukaran, gitu. Bangsa lain sudah mengirim satelitnya keluar angkasa, kita masih ngomongin masalah syirik bid'ah dan segala macam, itu kan dikebacet gitu. Atau hal-hal yang nggak penting lainnya. Gitu Mbak Tika. Oke, baik. Sahabat, kita pagi ini berbincang di obrolan awal tahun. Saya masih bersama dengan Kang Aji. Beliau budayawan, juga komikus ya. Untuk Anda yang mau bergabung diskusi kita, obrolan kita pada pagi hari ini, silakan Anda bisa telepon di 031-896-1514 atau WA 0821-3264-109. Antara teh, kopi, dan toleransi, kita nanti lanjut bahas ya Kang. Saya jeda dulu sebentar untuk beberapa informasi yang akan lewat berikut ini. Suara Sidoarjo, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
rangkuman berita pilihan dari peristiwa dan kejadian selama 2020 di Kabupaten Sidoarjo. Inilah Kilas Balik Sidoarjo 2020. Memasuki bulan Februari, dalam peringatan Hari Jadi ke-160, progres pembangunan di Kabupaten Sidoarjo sudah menuju ke arah yang benar. Sahabat Suara Sidoarjo, memasuki usia yang ke-161 tahun, pembangunan di Kabupaten Sidoarjo terus berjalan ke arah yang lebih baik. Hal ini terbukti dengan peningkatan ekonomi di Kabupaten Sidoarjo yang mengalami peningkatan pada tahun 2018 mencapai 6,5%, naik dari tahun sebelumnya di kisaran 5,80%. Angka kemiskinan sendiri di Kabupaten Sidoarjo juga mengalami penurunan dari semula pada tahun 2017 sebesar 6,23% dan saat ini menjadi 5,69%. Pertumbuhan sektor industri sendiri dengan kemudian izin investasi yang diberikan juga terus mengalami peningkatan. Sampai saat ini, untuk investasi pada tahun 2019 sampai dengan triwulan keempat sebesar lebih 22,9 triliun rupiah. Ini seperti dikatakan oleh Haji Nur Ahmad Saifuddin, Wakil Bupati Sidoarjo saat menjadi Inspektur Upacara Hari Ulang Tahun Kabupaten Sidoarjo ke-161 di Alun-Alun Sidoarjo pada Jumat 31 Januari 2020. Hal ini juga yang menjadi dasar pemilihan tema peringatan Hari Jadi ke-161, yaitu Sidoarjo Cerdas. Bisa, di atas bintang, cerdas. Jadi harapan saya mudah-mudahan ke depan ini kita betul-betul semua program itu betul program yang cerdas. Program yang betul-betul menyelesaikan permasalahan yang ada di lapangan. Ya, bukan asal-asal program, bukan sakral rutinitas, tetapi merupakan program yang pilihan, yang inovatif, yang betul-betul menyelesaikan permasalahan di masyarakat. Kita harus terbuka sehingga apa yang kita lakukan itu betul-betul sesuai dengan harapan masyarakat. Kita harus memotret keadaan yang ada di masyarakat yang sesungguhnya. Lalu kita carikan solusi yang terbaik sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan dari APBD itu nyata-nyata bermanfaat untuk masyarakat. Oleh karena itu skala prioritas pembangunan harus benar. Kita duduk bersama seluruh komponen yang ada, duduk bersama. Kita petakan kira-kira yang prioritas itu yang mana, yang kurang prioritas yang mana dan sebagainya. Itu yang penting. Karena anggaran itu juga terbatas, maka sasarannya itu betul-betul harus tepat sehingga apa yang kita lakukan betul-betul bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Ada pesan untuk masyarakat Sidoarjo terkait kalau pesan saya berharap semua berkontribusi sesuai dengan statusnya. Masyarakat juga demikian, LSM juga demikian, ormas juga demikian, apalagi aparat pemerintah ya. Jadi mari kita berperan yang sesuai dengan kedudukan kita. Kita berharap masyarakat selalu respect dengan pembangunan, memberikan masukan, mengkritik kalau perlu juga harus ikut bersama-sama mengawasi. Insya Allah kalau kita interaktif semuanya, maka setiap program kita akan tepat sasaran. Ya. Pada momen upacara peringatan ini, pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga memberikan penghargaan mulai dari camat, kepala desa, hingga para pelaku usaha, serta pemenang lomba Hari Jadi diantaranya yaitu lomba vlog dan logo Hari Jadi. Demikian saya Billy Patopo yang melaporkan untuk Suara Sidoarjo. Dalam bulan Februari juga, potensi bencana hidrometeorologi masih terjadi di Sidoarjo. Salah satunya banjir di Tanggulangin. Sahabat Suara Sidoarjo, genangan air yang terjadi di dua desa di Kecamatan Tanggulangin, yakni Desa Kedung Banteng dan Desa Banjar Asri, yang berlangsung kurang lebih sebulan dikarenakan drainase yang buruk. Dwijo Prawito, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sidoarjo, Kamis 13 Februari mengatakan, selain karena drainase buruk, ditambah lagi curah hujan yang tinggi, serta aktivitas pengurukan tanah dekat lahan pemukiman warga. Ya, gimana pun kalau memang itu semua resapan, ya, sudah dibangun satu, ditutup, ya, ada lahan penutup, tentunya mengurangi resapan. Dan juga faktor yang lain juga seperti kelancaran makmur sendiri, banyaknya sampah-sampah jenggondo juga pengaruh juga terhadap aliran air yang mau terbuang ke muara. Banyak faktor ya yang menyebabkan itu pendangkalan sungai, ya, resapan juga berkurang. Itu banyak faktor yang harus dicarikan solusinya. Sahabat, Dwijo Prawito bilang pengurukan menyebabkan daya serap air di sekitar sawah milik warga akhirnya berkurang. Pihaknya juga menduga
Pengurukan seluas sekitar 3 hektar tersebut juga tidak memperhatikan sistem drainase yang baik yang sedianya digunakan sebagai aliran air menuju sungai terdekat. Untuk genangan air sendiri di Desa Kedung Banteng, wilayah terdampak terparah di RT 3, RT 5, dan RT 6. Sementara di Desa Banjar Asri, wilayah terdampak parah di RT 3, RT 4, dan RT 5. Dari data Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo menunjukkan ada 278 warga yang terserang penyakit gatal dan demam sehingga harus memperoleh rawat jalan dari posko kesehatan. Demikian laporan Panji Harto, Suara Sidoarjo. Kilas Balik Sidoarjo 2020, persembahan tim pemberitaan dan tim digital media Suara Sidoarjo. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Waduh, alon-alon Cak, aku kok nabrak-nabrak. Sorry, arep ngabari, ngurus dokumen kependudukan dan pencatatan sipil tambah gampang. Temen ta, ojo mbojo. Asli. Semua produk layanan yang dikeluarkan oleh Dispenduk Capil Sidoarjo sudah ada tanda tangan elektronik dan bisa dicek keabsahannya dengan scan barcode. Ada fasilitas jemput bola disabilitas program DILAN, Difabel, ODGJ, atau lansia. Jadi untuk lansia atau difabel bisa mengajukan perekaman EKTP ke Dispenduk Capil Sidoarjo melalui kelurahan, desa, atau kecamatan. Untuk perekaman KTP elektronik, cetak KK, KTPL, dan surat keterangan pindah bisa langsung dilakukan di 18 kecamatan atau langsung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sidoarjo setelah dapat nomor antrian. Untuk memperoleh KIA, cukup melampirkan fotokopi akte kelahiran, KTP, dan KK untuk anak usia 5-17 tahun dan melampirkan foto warna ukuran 3x4, dan untuk anak usia 0-5 tahun tidak usah melampirkan foto dan berhak mendapatkan paket layanan akte kelahiran atau KK-nya. Kritik, aduan, atau saran langsung ke helpdesk3515@gmail.com atau ke website dispendukcapil.sidoarjokap.go.id atau bisa di Facebook Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Instagram Dispenduk Capil Sidoarjo, atau Twitter di Dukcapil SDA. Jangan lupa tulis identitas Anda dengan lengkap. Iyo, tibanya gak ruwet. Gampang kan? Yo wis, mulya. Lho kok diusir? Ape umbah-umbah, helm tak umbah. Sahabat, air adalah 2/3 dari komponen penyusun tubuh kita. Pilihlah air yang bukan hanya untuk melepas dahaga, tapi punya nilai lebih. Untuk sehari-hari, pilihlah air mineral Santri, produksi Kopontren Sidogiri Pasuruan. Air mineral Santri tidak hanya menyehatkan, tapi juga ikut mengembangkan perekonomian umat. Air mineral Santri bisa didapatkan dalam kemasan 120 ml, 240 ml, 330, ada yang 600 juga 1500 ml dan galon. Info lengkap dan pemesanan hubungi Ustadz Muhammad Seger, CV Lantabur Sidoarjo, telepon 0821 3404 0289. Distributor air mineral Santri wilayah Sidoarjo di Jalan Sawa RT 03 RW 01 Plumbungan Sukodono Sidoarjo. Air minum ya Santri. Sahabat, kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan, apalagi rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai, memakai pita cukai palsu, memakai pita cukai bekas, atau rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan. Dengan harga jual yang murah, maka rokok ilegal pasti berdampak negatif, diantaranya meningkatkan jumlah perokok pemula dan juga berdampak pada penerimaan negara. Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. Sahabat, listrik sangat bermanfaat untuk kita, juga berbahaya apabila kita lalai. Apa saja yang perlu kita hindari supaya aman menggunakan listrik? Hindari bermain layang-layang dekat jaringan listrik. Hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat dengan jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Menghindari penggunaan tusuk kontak bertumpuk. Berhati-hati saat menggali tanah supaya tidak mengenai kabel listrik dalam tanah. Jangan parkir truk di dekat jaringan listrik. Periksa instalasi listrik setiap 5 tahun sekali. Jauhkan antena TV atau parabola serta papan reklame dari jaringan listrik. Dan terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Informasi ini dipersembahkan oleh PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Sidoarjo.
tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia, di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Sahabat Suara Sidoarjo, kalau Anda melihat lampu penerangan jalan umum PJU padam, pohon tumbang di sekitar wilayah Sidoarjo, sekarang bisa melaporkan melalui aplikasi e-lingkungan. DLHK Kabupaten Sidoarjo meluncurkan e-lingkungan. Caranya, download aja di Play Store, kemudian login dengan masukkan nama, nomor telepon, dan nomor induk kependudukan atau NIK. Setelah masuk, sahabat bisa langsung memanfaatkan layanan e-lingkungan. Untuk pengaduan, sahabat bisa langsung memilih buat pengaduan, kemudian tuliskan lokasi dan klik tombol berlogo MAP Map. Selanjutnya tuliskan deskripsi aduan, dan yang terakhir kirim foto juga data pengaduan untuk diverifikasi. Adukan lampu PJU padam, pohon tumbang melalui e-lingkungan. Informasi ini dipersembahkan DLHK Kabupaten Sidoarjo. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Sahabat, antara teh, kopi, dan toleransi nih yang masih kita bahas ya bersama Kang Aji Prasetyo, budayawan, komikus juga di obrolan awal tahun kita pagi ini. Kang, ini disapa oleh Mbak Ragil Hani di Facebooknya Suara Sidoarjo. Bagaimana jadinya ya kalau teh itu dicampur kopi? Pasti gak karu-karuan rasanya. Sama dengan toleransi tadi ya, berbagai macam perbedaan kalau disatukan itu sebetulnya rasanya itu gak karu-karuan atau lebih nikmat sebetulnya? Ya, Mbak Ragil, terima kasih pertanyaannya. Ini unik. Iya. Seandainya kita lihat perbedaan itu dilihat dari misal perbedaan agama, nah dicampur ya nggak benar memang gitu loh. Nah, jadi saya ingat apa kata Gus Dur pada saat beliau menginstruksikan, pertama kali menginstruksikan Banser agar menjaga gereja setiap malam Natal. Itu adalah bukan untuk apa-apa ya, tapi tujuannya itu bukan menjaga gereja, tapi menjaga Indonesia gitu loh. Karena Indonesia itu beragam, Indonesia memiliki hukum yang melindungi semua kepentingan dan semua perbedaan, maka tidak boleh ada tempat ibadah agama apapun yang diganggu di Indonesia ini. Dan meskipun Banser itu Muslim, dia harus ikut berpartisipasi dalam menjaga perdamaian itu. Nah, ini yang namanya kopi dan teh tidak dicampur, tapi sandingan gitu loh. Jadi bukan berarti kalau wah kita ada di Nah, di tempat ibadahnya orang lain, akhirnya kita membenar dan ya sebaiknya niatnya adalah menjaga keutuhan sebuah negara. Kita menjaga Indonesia, bukan yang lain. Itu. Tapi kalau kita ngomong lagi tentang filosofi nongkrong, ngopi, dan ngeteh, sebenarnya teman nongkrong kita itu seandainya beragam malah kita tambah sugih loh. Gitu loh. Misal, saya itu seniman, tapi kalau diajak ngobrol tentang isu buruh, sedikit-sedikit nyantol, gara-gara saya punya teman nongkrong juga aktivis buruh. Diajak ngomong masalah lingkungan, sidik-sidik nyantol, gara-gara teman nongkrong saya juga aktivis lingkungan. Jadi kalau punya teman nongkrong yang beragam, itu malah memperkaya wacana kita. Nah, itu filosofi dari nongkrong dan minum ngopi dan teh itu tadi. Gitu kira-kira Mbak Ragil. Oke.
Ya, baik, ada yang gabung lagi. Saya ke redaksi dulu, Panji. Ya, sebelum saya bacakan WA. Ya, Happy New Year, Panji. Oh iya, selamat tahun baru juga, kerbau logam kalau kata orang Tionghoa sekarang ini. Oh, okay. Apakah zodiak Anda beruntung untuk tahun 2021? Nah, tanya aja pada suhu Frankie. Loh. Yang lagi di Master Control. Ya, ini sebelumnya saya sampaikan juga terima kasih untuk yang sudah like di flyernya tentang antara teh, kopi, dan toleransi. Ada Calvin Chandra, ada Afin Baskara, Dewi Jelitasari, Puci, Kenari, Mbak Yulia, Zuratul Aini, Intan, Bu Sandra Lolita, Sukriya Muti, dan juga Mbak Ragil Hani yang juga komen tadi ya. Ini dari WA sudah masuk dari Mas Wahyu di Krian. Mas Wahyu menyampaikan pendapatnya begini. Kalau toleransi memang di negara kita masih lebih mending dibandingkan di negara lain, misalnya di Timur Tengah ini ya. Ini Mas Wahyu menyontohkan satu agama sekalipun beda aliran itu sampai bentrok sampai ke anak cucu. Tapi ke depan ini menurut Mas Wahyu tantangannya adalah pada pemimpin bangsa, bagaimana supaya toleransi ini tidak sampai menimbulkan chaos atau perpecahan. Karena sekarang ini dengan era digitalisasi, kadang-kadang juga ada informasi hoax yang oleh masyarakat tertentu ini ditelan mentah-mentah. Dan jadi harapannya Mas Wahyu, para pemimpin dan juga masyarakat semakin pintar ke depan dan juga istilahnya itu lebih mengedepankan kerukunan, karena hidup damai itu lebih enak daripada berperang. Oke, terima kasih sudah bergabung. Ya, Kang, boleh ditanggapi, silakan Kang. Saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan Mas Wahyu itu. Sepakat sekali. Jadi negara-negara di Timur Tengah itu kebalikannya dari kita sebenarnya. Jadi negara-negara di Timur Tengah, di Jazirah Arab, itu kan kalau kita lihat budayanya mirip ya. Sama-sama berbahasa Arab, sama-sama berbudaya Arab, agamanya pun juga sama-sama Muslim gitu. Tapi beda negara, beda suku, bahkan mereka berperang. Nah, sedangkan kita itu dari Sabang sampai Merauke itu udah budayanya beda-beda, etnisnya beda-beda, agamanya beda-beda, tapi mampu menjadi sebuah negara. Meskipun dari sisi kerukunan harus tetap sama-sama kita jaga. Nah, tantangan ke depan yang disebut Mas Wahyu tadi memang nyata adanya, Mbak Tika. Jadi bayangkan saja begini, negara-negara maju itu sudah para anak-anaknya itu sudah belajar matematika, filsafat segala macam. Di negara-negara konflik anak-anaknya pegang senjata AK-47 gitu. Jadi saat negara-negara maju itu semakin makmur, negara-negara yang gampang berkonflik itu nggak pernah bisa makmur. Tidak akan pernah bisa makmur selama konfliknya masih terus-terusan. Karena anak-anaknya didesain, disiapkan tidak untuk menghadapi masa depan yang berat ini tadi, yang zaman digital, tidak. Mereka disiapkan untuk berkonflik, berperang satu sama lain. Nah, ini yang jangan sampai terjadi pada masyarakat kita. Makanya beberapa tahun yang lalu, selama ini kita lihat, bahkan ada misal pawai anak-anak TK sudah dikostumi jihad segala macam, bawa-bawa bedil, meskipun bedil mainan. Kan kita melihat begini, loh anak TK itu masanya main-main loh, bermain, asik gitu. Kok malah diajarin tentang tepuk jihad, naik kuda, angkat pedang. Iki piye ceritane gitu loh. Nah, jangan sampai kita ikut-ikutan seperti mereka. Nah, di tahun 2021 ini, salah satu kado terbaik pemerintah Republik Indonesia adalah diangkatnya Menteri Agama dari kalangan, ya kita tahu sendiri masyarakat Jawa Timur sangat mengenal sosok ini, yang kita sangat berharap dengan Menteri Agama yang baru ini kerukunan antar umat beragama bisa dijaga. Tapi kita lihat sendiri kan banyak sekali yang menentang. Gitu, bahkan ada narasi-narasi yang mengatakan, wah ini negara semakin ini gitu. Menteri Agama yang dipilih adalah Menteri Agama yang benci
Islam. Lah Menteri Agamane ki yo Muslim kok malah baru dibilang benci Islam itu. Iya. Gitu. Okay. Nah, masyarakat yang cupet ini, ya masyarakat yang cupet ini berusaha untuk mempengaruhi masyarakat yang lain supaya berpikir kerdil seperti mereka dengan mengatakan katanya Islam di sini didolimi segala macam. Lah sekarang negara ini kurang apa toh? Presidennya Muslim, punya Kementerian Agama, punya MUI, ya toh. Menteri Agamanya ya Islam gitu loh. Ormas Islam bisa berdiri dan beraktivitas dengan bebas, dan banyak sekali kita temukan ormas-ormas Islam besar gitu. Nah, terus masih bilang bahwa Islam didolimi iki ketemu pirang perkara gitu kan. Nah, ini kan sebenarnya adalah narasi-narasi untuk memecah belah. Untuk menyebarkan kebencian. Dan sudah nggak usum. Tahun 2021 itu jangan kulaan kebencian. Orang ono untungnya belas. Kita masyarakat yang harus produktif. Gitu. Jangan mengkonsumsi hal-hal yang tidak produktif seperti itu. Iya. Gitu kira-kira Mbak Tika menanggapi masalah itu tadi. Siap. Ada Mbak Dwi Fitriana yang juga sudah gabung di YouTube ya, Suara Sidoarjo ini ada menyampaikan teh dan kopi ini bisa jadi analogi toleransi ya. Hehehe. Oh, ada hehenya. Mas Aji, kenapa ya kalau pas musim pilkada itu hobi banget main-main sentimen agama? Pas ada bully, pemerintah telat datangnya, kecuali yang baru dibekukan. Ada hehenya ini loh. Yuk Kang, boleh ditanggapi dulu Kang. Iya. Ya ini yang saya maksud bahwa sebaiknya agamawan itu jangan masuk ke politik praktis. Nanti dimanfaatkan oleh calon-calon pemimpin daerah, oleh parpol segala macam. Sekarang contoh paling gampang ya, kenapa saya bilang agama akhirnya dibawa ke politik praktis. Beberapa tahun lalu, Pilkada Jakarta akhirnya memunculkan slogan unik, aksi bela Islam. Nah, gara-gara apa? Pilkada. Sekarang bayangkan gini, masyarakat Muslim yang ada di daerah tertentu, masyarakat mayoritas petani, lantas misal sumber airnya direbut oleh korporasi, sehingga sumber air itu yang sebenarnya dibutuhkan oleh sawah-sawah mereka, oleh kebutuhan mereka, akhirnya dikuasai oleh yang lain. Itu kok nggak dibela gitu loh. Padahal mereka juga Muslim gitu loh. Kenapa tidak pernah ada aksi bela Islam ke ranah-ranah yang lebih esensial ini gitu loh. Nah, munculnya ya pas pilkada toh gitu loh. Seakan-akan apa itu membelani Islam itu hanya pada saat pilkada. Padahal masalah umat Islam itu banyak kalau ngomongin Islam doang loh ya. Padahal kalau kita lihat bagaimana Gus Dur dan para ulama-ulama legendaris lain, mereka tidak ngomong Islam doang. Mereka ngomong manusia gitu. Mereka memperhatikan permasalahan manusia. Gitu. Nah, di Indonesia ini agamanya lebih dari satu, etnisnya lebih dari satu. Nah, maka untuk saling menghargai manusia satu dengan yang lain itu penting. Sama seperti kalau kita sudah niat nongkrong, ngopi dan ngeteh sama teman-teman kita, gitu. Jangan lantas kita sudah memilih tempat kita ngumpul, tapi yang dimana di situ kita malah mementingkan diri sendiri. Kita tidak lagi mengorangkan teman-teman yang sudah nongkrong sama kita. Nah, itu kan malah nongkrongnya nggak happy lagi. Gitu. Iya. Oke. Kang, sudah di menit ke-55 ya, ini lepas dari jam 9 pagi. Waktunya kita ambil kesimpulan dari obrolan awal tahun kita pagi ini, Kang. Oke. Sehingga kesimpulannya adalah bangsa kita itu adalah bangsa penongkrong gitu loh. Budaya nongkrong itu kuat. Kalau kita tahu misal di Tulungagung ya yang ada nongkrong ngopi nyete gitu ya. Kan orang mikirnya gini, orang nyete di warung kopi kayak gitu itu kan bisa sampai pagi sampai siang gitu loh. Apa enggak masyarakat kengangguran itu. Nah, tapi kalau kita lihat begini, loh justru kelihatan kengangguran itu adalah budaya kita karena itu masyarakat agraris gitu loh. Kalau dipandang oleh masyarakat perkotaan ya jelas gak masuk gitu. Lalu kalau petani-petani itu kan kalau habis dari sawah ya wes mereka mau nongkrong dan ditanya loh kamu nggak kerja lagi ini jam berapa? Ya para petani akan mengatakan lah aku sudah nanam padi, aku mau gulung koming segala macam, kalau panennya 3 bulan lagi terus gimana? Nah
Itu. Jadi tradisi muncul itu karena alasan yang sangat kuat dari sebuah tatanan masyarakat. Nggak bisa dikritik oleh tatanan masyarakat lain yang budayanya lain. Nah, maka filosofi nongkrong yang dipilih oleh Suara Sidoarjo ini sebenarnya jeru banget. 1 jam nggak cukup sebenarnya untuk bahas ini. Iya. Bahwa kita harus menghargai sesuatu yang berbau budaya, gitu. Bahwa budaya masing-masing masyarakat harus dihargai karena itu adalah cara masyarakat itu sejak dulu bertahan hidup seperti itu. Nah, tapi bagaimana caranya dari budaya-budaya yang beragam ini tadi kita juga ngomong tentang tantangan masa depan. Apalagi ini kan tahun baru, kita sudah masuk ke tahun 2021. Jadi tantangan zaman yang semakin berat ini, itu kita itu harus benar-benar fokus menyiapkan generasi anak-anak kita untuk siap menghadapinya. Ya. Kan untuk menyiapkan mereka untuk selalu bertempat dengan sekian ratus juta jiwa. Bangsa ini harusnya bisa jadi bangsa besar, tapi kita tidak akan pernah besar jika kita tidak pernah kompak. Kita hanya mempermasalahkan perbedaan-perbedaan. Ayo kita ingat, Majapahit bisa besar karena tidak mempermasalahkan perbedaan. Sehingga mereka benar-benar fokus pada teknologi, pemikiran, filsafat, segala macam. Itu yang membuat Majapahit besar. Kenapa kerajaan-kerajaan setelah Majapahit tidak mampu menandingi kebesaran Majapahit? Ya karena itu tadi, seringkali terjadi yang namanya konflik atas hal-hal yang ya perbedaan-perbedaan itu. Mintanya harus seragam. Dan itu akhirnya menuai konflik. Bangsa kita tidak bisa dibikin seragam, prinsipnya itu. Jadi jangan pernah permasalahkan keberagaman. Tapi ayo kita manfaatkan keberagaman itu untuk saling melengkapi, saling mengkayakan, untuk kita bisa menghadapi zaman yang berat ini dengan mudah. Gitu kira-kira Mbak Tika. Baik, luar biasa Kang. Wah, seru sekali. Memang benar kalau 1 jam itu kurang. Mudah-mudahan nanti kita akan lanjutkan lagi ya diskusi kita atau obrolan kita awal tahun sampai nanti mungkin kita akan adakan program-program yang lainnya juga ngobrol dengan Kang Aji. Terima kasih Kang atas waktunya juga berbincang pagi ini. Salam sehat selalu. Sampai jumpa. Iya. Harus ketemu kita Kang ya. Ngopi-ngopi nanti kita. Oke. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah,